Karena dia sudah merasa sebagai seleb, merasa sebagai tokoh publik begitu ya teman-teman. Tapi saya menganggapnya dia hanya seorang wanita terlaknat yang tidak beradab, tidak berilmu, dan banyak tingkah. Lihat saja ketikan jarinya. Dia menggunakan penistaan itu dengan dikapital. Ada huruf yang dikapitalin sama dia. Itu tujuannya apa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya setelah saya tadi membuat video untuk memberikan keresahan saya mengenai kontennya Oklin-Via, kenapa sampai hari ini belum ada yang melaporkan, padahal beberapa tokoh sudah mulai angkat bicara dan menyayangkan tindakan tersebut. Dan setelah itu berselang beberapa hari, ya, akun Instagramnya Oklin-Via ini dikabarkan sudah nonaktif. Artinya yang bersangkutan mulai kebingungan untuk menghadapi hujatan netizen. Netizen berbondong-bondong menghujat si Oklin ini, tetapi memang mukanya itu muka tembok yang tidak peduli dengan hujatan, tidak peduli dengan hinaan, apalagi dengan hinaan dan cacian. Kepada nasihat pun tidak dia dengarkan. Nasihat yang jelas-jelas baik kepada dirinya itu tidak didengarkan, apalagi sekedar cacian dan hinaan. Karena dia punya motivasi di dalam dirinya. Apabila kita semakin dihujat, maka semakin melambung. Mungkin seperti itu. Karena dia sudah merasa sebagai seleb, merasa sebagai tokoh publik begitu ya teman-teman. Tapi saya menganggapnya dia hanya seorang wanita terlaknat yang tidak beradab, tidak berilmu, dan banyak tingkah. Dan tingkahnya merusak citra Islam, merusak marwah Islam, dan terlebih merusak marwah seorang muslimah. Dan di sini saya ingin mengabarkan kepada kalian semua bahwa si Oklin-Via ini akhirnya telah dilaporkan dengan delik ancaman hukuman 5 tahun penjara pasal 156A KUHP, kasus penistaan agama atau penodaan terhadap syariat Islam. Di sini saya juga akan membacakan seperti apa sih. Dan di sini teman-teman, video ini harus diviralkan. Ya, harus diviralkan. Kenapa? Kalau tidak viral, bisa jadi Oklin-Via bisa lolos atau tidak diproses. Kenapa? The power of netizen di Indonesia itu sangat kuat. Ya, kenapa dilaporkan? Ya, kenapa dilaporkan? Kita simak di sini dan kita bedah satu persatu. Di sini saya sudah memang memberikan peringatan ya di video saya sebelumnya, apabila dari video itu dibuat belum ada yang melaporkan Oklin-Via, maka saya pribadi akan berembuk dengan tim saya untuk melaporkan si Oklin ini. Tapi syukurlah sudah ada yang melaporkan. Dan di sini kita akan dengar seperti apa laporannya, dan ini wajib untuk viral. Ya, ini melaporkan artis atau selebgram ya. Oklin-Via Putri di Polres Metro Jakarta Pusat. Mantap. Terkait kontennya di media sosial, yakni menjilat es krim di hadapan kelamin pria. Betul. Jadi seakan-akan es krim ini seperti kelamin pria. Betul. Dan dengan gimmick sensual. Betul. Kami laporkan ini dengan dugaan perbuatan melanggar kesusilaan. Ya. Dan juga dugaan penodaan agama, karena melakukan konten itu dengan menggunakan jilbab, yang dimana jilbab ini merupakan identitas dari suatu agama, agama Islam. Jadi kami meminta ini untuk diproses secara tuntas. Betul. Dan juga berharap laporan ini diterima. Dan betul. Wajib. Ini karena ini meresahkan, dapat berpotensi merusak moralitas bangsa. Dia melakukan sebuah konten yang justru berbahaya. Ini murahan sekali, ini tidak beradab gitu. Jadi kami berharap ini diproses. Nah, wajib. Kedatangan kami dan ini sedang dalam proses pelaporan. Bagus. Nice. Jadi itu adalah ungkapan dari pelapor dan terlapornya adalah Oklin-Via. Kenapa di sini dilaporkan dan wajib untuk diproses? Karena ketika akunnya si Oklin-Via ini hilang atau dinonaktifkan, dan tidak lama dari itu akun Instagramnya si Oklin ini diaktifkan kembali. Setelah diaktifkan kembali, netizen langsung berbondong-bondong lagi menyerang dia, ya, meminta dia untuk meminta maaf dan mengklarifikasinya. Dan di sini teman-teman, jawaban dari si Oklin-Via ini tidak mau dia untuk mengklarifikasinya, ya, tidak mau. Artinya apa? Dia merasa benar di situ dan tidak mau minta maaf, tidak mau mengklarifikasi. Coba kita baca seperti apa beritanya dan seperti apa pernyataan si Oklin ini. Ini orang ini sudah tanpa prestasi, ya, tanpa prestasi dia tidak membanggakan Indonesia. Jangankan Indonesia, membanggakan orang tuanya saja tidak dia. Boro-boro mau membanggakan Indonesia, apalagi membanggakan agama. Ya Allah. Oklin-Via diduga bikin akun IG baru dan ogah disalahkan. Ya,
ogah disalahkan. Jangan sok suci, mata kau penistaan agama. Oke, ini dari pernyataan dari si Oklin ya. Oke, good. Wajib dilaporkan. Bahkan kalau perlu, apabila laporan yang tadi itu tidak diproses, saya juga akan melaporkan. Coba kita baca. Oklin Via diduga membuat akun Instagram baru setelah dikecam warganet akibat kontennya makan es krim yang diletakkan pada posisi tak senonoh. Itu yang disebutkan tadi ya sama si pelapor. Alih-alih meminta maaf, Oklin Via melalui akun Instagram baru yang diduga miliknya itu meminta warganet untuk tak merasa paling suci daripada dirinya. Di sini bukan merasa paling suci dan kotor. Kita bukan berbicara tentang suci dan kotor, tetapi kita di sini berbicara tentang adab, akhlak, dan ilmu. Apa itu adab? Di mana kita melakukan tindakan-tindakan kita di media sosial, mencontohkan kepada orang lain dengan cara yang baik-baik. Wajib beradab namanya. Akhlak kita sebagai muslimah bagaimana? Akhlak di dalam berjilbab, akhlak di dalam bertingkah laku, akhlak di dalam bersosial. Dan di sini semua akhlak ini dilanggar, dilides abis oleh si Oklin ini. Dan dia merasa ogah untuk minta maaf. Sombong nih perempuan ini. Oklin Via juga meminta warganet untuk tidak mengaturnya dalam membuat konten dan tak terima dituding melakukan penistaan agama. Nggak terima katanya. Di sini dia sudah memberikan contoh yang tidak senonoh kepada masyarakat luas dan terkhusus kepada orang-orang yang seusia dengan dia. Ya, wanita-wanita yang masih awam, perempuan muslimah yang masih awam, yang bisa termotivasi dengan kontennya si Oklin Via ini, dengan cara melakukan atau membuat konten-konten yang tidak senonoh itu, bisa mendapatkan uang dan bisa mendapatkan popularitas. Akhirnya apa? Nanti dicontoh oleh muslimah-muslimah yang masih awam. Oklin Via saja tidak apa-apa kok buat kayak gitu. Ngapain kita tidak? Akhirnya apa? Banyak orang yang membuat konten demikian, menggunakan jilbab, menggunakan identitas Islam, lalu dia membuat konten yang tidak senonoh. Apabila proses hukum tidak menetapkan dia sebagai orang yang menista agama, maka ini akan menjadi suatu fenomena yang berbahaya, yang dimana akan ada Oklin Via yang lain bermunculan nantinya. Nauzubillah. Di sini dilanjutkan sama si Oklin ini ya. Mau saya makan es krim dengan gaya gimana pun, itu hak saya. Kalian siapa sih? Jangan sok ngatur-ngatur deh. Apalagi bilang penistaan agama. Mata kau penistaan agama. Pemilik akun Oklin Via 69 itu juga meminta warganet untuk tak menilai dirinya dengan hanya dari penampilan. Karena menurutnya orang lain pun belum tentu lebih baik darinya. Di sini bukan berbicara tentang lebih baik atau lebih buruk. Tetapi di sini berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak, dan berbicara tentang agama. Ya, karena engkau menggunakan identitas Islam. Jadi, ini adalah laporan pertama di mana si Oklin Via ini sudah jatuh kena delik penistaan agama karena dia menggunakan identitas muslimah dan membuat konten-konten tidak senonoh. Lihat saja ketikan jarinya. Dia menggunakan penistaan itu dengan dikapital. Ada huruf yang dikapitalin sama dia. Itu tujuannya apa? Sudah jelas-jelas orang ini arahnya pornografi, ya. Jelas orang ini tujuannya adalah kemungkaran, merusak citra Islam. Naudzubillah. Wajib ini viral dan wajib si Oklin Via ini untuk diberikan sanksi yang setimpal dan terlebih dia tidak mau minta maaf. Mutlak dan wajib untuk diproses. Begitu dari saya pribadi.